Sidang lanjutan perkara pidana nomor 1 dari Sudin Pitsus Perkebunan Biro Kepala Perlawan asal mendapatkan keong dibuka dan dinyatakan terbuka umum. Duplik nota tanggapan penasihat hukum terdakwa atas kaki penuntut umum dalam perkara tindak pidana pembunuhan nomor registrasi perkara 101 Pitsus 2014 Pengadilan Negeri Pelalawan atas nama terdakwa Tan Keong dan juga ada penasihat hukum terdakwa Profesor Dr. Anton Nasution ya Profesor Dasar dan S2 SH dengan SH dengan dari Pengadilan SH Paul Dharma SH Widat SH Widya Surendra SHMS Pengadilan Negeri Pelalawan 17 Juli 2014. Majelis Hakim yang mulia untuk menghormati masyarakat yang sidang serta rekan-rekan pers yang menghormati. Pertama kami tim penasihat hukum terdakwa Tan Keong ingin memanjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Majelis Hakim yang memuliakan dan penuntut yang kami hormati di mana kita dalam melaksanakan persidangan perkara ini dengan tertib, aman dan tanpa halangan sampai dengan adanya persidangan ini. Bahwa apabila dari penasihat hukum dalam pembelaan dianggap sebagai memperkeruh atau memperumit duduk perkara kuat penuntut umum, maka sebenarnya penuntut umumlah yang telah meremehkan duduk perkara kuat dan menyatakan seolah-olah sangat rumit, padahal merupakan tugas dan kewajiban penuntut umum juga untuk mencari kebenaran materi dalam perkara kuat, hal mana tidak bisa dicapai dengan sikap mengampangkan duduk perkara kuat. Penuntut umum mungkin lupa dengan petitum penuntut umum dalam surat tuntutannya kepada terdakwa yaitu meminta Majelis Hakim yang mulia untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 tahun. Hal mana pidana penjara bukanlah suatu hal yang mudah atau main-main bagi terdakwa. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia mempertimbangkan perkara kuat secara ini adil dan bijaksana dengan menjalankan kebenaran material yang hakiki. Permasalahan dari umum tidak semata-mata menerangkan bahwa korporasi juga sebagai subjek hukum dalam perkebunan, namun pada intinya menyatakan ada kekhilafan pembuat rumah perkebunan terhadap subjek hukum utama pidana dalam rumah perkebunan. Di mana seharusnya subjek hukum pidana dalam rumah perkebunan meliputi seorang perorangan korporasi, namun pada kenyataan untuk setiap orang tersebut tidak luas dalam bentuk korporasi. Bahwa apabila kita pahami dengan baik, maka keterangan Profesor Erma dari buku tersebut dapat disebutkan bahwa karena tidak ada definisi yang diperluas terhadap setiap orang dalam rumah perkebunan, maka orang perkebunan tidak meliputi badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum dalam pertemuan pidananya. Selain itu, kita juga tidak bisa menafikan keterangan Profesor Erma dari buku selanjutnya, yaitu ketika membacakan terdapat dualisme atau sikap inkonsisten penuntut umum terkait penerapan ancaman pidana terhadap korporasi. Bahwa penuntut umum dalam perkara kebakaran hutan yang dilakukan kepada PT-AD pada saat ini perkara yang tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Pelalawan, tim penuntut umum telah mendakwa PT-AD atau korporasi dalam perkara tersebut dan menempatkan terdakwa sebagai perwakilan PT-AD, yaitu saudara Tan Keong sebagai perwakilan PT-AD. Bahwa dalam perkara tersebut telah jelas dalam surat dakwaan bahwa PT-AD menjadi terdakwa, sedangkan posisi terdakwa hanya mewakili PT-AD saja untuk persidangan, karena PT-AD sebagai badan hukum tidak dapat dihukum dengan pidana penjara. Bahwa pasal 155 tersebut tidak bisa dilepaskan dengan ada Jurisdiction Corporate Fail yang dianut dalam pasal 97 ayat 2 Undang-Undang Terbatas. Pasal 97 ayat 2 Undang-Undang Terbatas merupakan pasal material dari perlakuan pasal 115 Undang-Undang Terbatas. Seperti layaknya pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Perkebunan dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Perkebunan. Sehingga pemahaman yang benar dari pasal 155 Undang-Undang Terbatas adalah direksi komisaris yang melakukan mesin corporate fail di mana direksi atau komisaris untuk menjalankan kegiatan korporasi dengan tingkat dulu yang merugikan korporasi, maka kesengajaan tersebut dapat dikenakan pidana secara pribadi atas ketentuan pidana yang dilakukan dalam yang lain. Atau dengan kata lain, direksi atau komisaris tersebut tidak bisa melindungi di balik corporate fail terkait tanggung jawabnya yang dilakukan dengan tingkat dulu dan merugikan korporasi. Bahwa dengan adanya fakta di dalam mendakwa dan terdakwa dalam kapasitas sebagai direksi pengurus PT-AD sebagai hukum, sementara pada kenyataan terdakwa yang dapat didakwa secara pribadi bersama perkebunan, maka terbukti tidak ada perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan dan dimiliki oleh terdakwa. Bahwa ada katakan ada perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam perkara kuat, maka hal tersebut harus dilakukan oleh PT-AD sebagai badan hukum dan tidak selayaknya terdakwa yang memiliki ancaman pidana penjara karena badan hukum tidak dapat dihukum dengan pidana penjara, melainkan dengan pidana denda. Tidak hanya penuntut umum memahami bahwa ancaman pidana hanya berlaku terhadap orang-orang atau pidana. Oleh tindak pidana usaha budidaya perkebunan tanpa izin dapat ditetapkan kepada badan hukum, maka meskipun terjadi penggantian pengurusan dalam badan hukum tersebut, tanggung jawabannya dapat diberikan pada pengurusan baru karena penggantian tersebut dilakukan oleh badan hukum. Masih terkait poin di atas, pada faktanya pemegang saham dan pengusaha PT-AD juga memberikan kebijakan strategis terkait kebun PKPA desa bertanggung kecil. Lalu mengapa mereka juga tidak ditentukan dalam sakit
mengajukan terdakwa. Kalau penuntut memahami konsep kemerdekaan secara utuh, maka apabila seluruh organ secara menyetujui perbuatan pidana tersebut, maka secara kolektif dia harus menunjukkan dalam posisi yang sama yang kasus terdakwa sebagai terdakwa dalam perkara aku. Bahwa dari penuntut tersebut di atas tidak benar karena penuntut masalah meletakkan titik berat dalam perkara aku, yaitu penuntut memiliki keberatan pada kegiatan di tanaman bukan pada kepemilikan. Dalam penuntut sama sekali bertentangan dengan keterangan seluruh ahli yang memberikan pendapatan dalam perkara aku, yaitu ahli Profesor Hukum, ahli Setiawa Sumawati dan keterangan tertulis ahli Suwandono. Pendapat seluruh ahli ini juga dalam sidang perkara menjelaskan titik berat kewajiban BPIP terletak pada pihak pemerintahan, bukan pihak yang melaksanakan pembangunan dan pengelolaan. Bahwa apabila penuntut beranggapan seperti itu, maka tidak ada bedanya antara IUP dengan izin profesi, di mana PKRI dalam melakukan kegiatan tanaman, pemanenan, perawatan, dan konsultasi adalah sebagai kontraktor dan agen pengelola pendidikan PPA milik masyarakat. Sebagai kontraktor, maka PKRI bertugas membangunkan beberapa sawit bagi masyarakat, sementara sebagai agen pengelola PKRI bertugas untuk mengelola beberapa sawit yang telah dibangun tersebut untuk kepentingan masyarakat. Bahwa dalam menjalankan peraturan tersebut seolah-olah mempermasalahkan kegiatan budidaya tanaman perkebunan yang dilakukan PTAD, di mana PTAD sebagai melakukan kegiatan makan tersebut di IUP. Namun demikian, entah mengapa dalam dalil penuntut halaman 7 juz kalimat sebagaimana tersebut di atas, penuntut tidak mempermasalahkan lagi pihak mana yang diwajibkan memiliki IUP selama kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan baru dilaksanakan setelah adanya IUP. 2. Bahwa penentuan siapa yang seharusnya memiliki IUP merupakan hal yang penting dalam perkara aku, karena pihak pemilik IUP tersebutlah yang dipikul beban pertanggungjawaban pidana dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Perkebunan. Terkait desakan masyarakat, maka pada awalnya memang benar pembangunan gedung KPA ini murni merupakan desakan masyarakat desa Perkembangan Kecil dan terjadi pada tahun 1999. Penuntut umum merupakan kewajiban pasal 20% kepada masyarakat baru timbul pada Permentan Nomor 26 Tahun 2007 yang diundangkan pada tanggal 28 Februari tahun 2007. Sementara kewajiban pelaku tersebut tidak ada pada Undang-Undang Perkebunan maupun peraturan perkebunan lainnya sebelum Permentan Nomor 26 Tahun 2000 tersebut. Dengan demikian, terbukti awal membentuk KPA murni berdasarkan desakan masyarakat desa Perkembangan Kecil pada tahun 1999 yang kemudian desakan tersebut dilanjutkan pada tahun 2001. Pada akhir detik ini, di mana kami sekali memohon kepada majelis hakim untuk meninggalkan sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan serta analisa juridis terkait pembuktian unsur dakwaan untuk dapat mengabulkan permohonan kami sebagaimana kami sebutkan dalam nota pembelaan tanggal 14 Juli 2014 sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Tanriaw tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat 1 junto pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan junto pasal 25 ayat 1 KUH pidana. 2. Membebaskan terdakwa Tanriaw dari segala tuntutan hukum atau susta atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau sah. 3. Mengeluarkan terdakwa Tanriaw dari tahanan ke rumah tahanan Pekanbaru. 4. Mengembalikan seluruh barang bukti sebagaimana disebutkan dalam surat tuntutan pada pemiliknya termasuk barang bukti yang masih digunakan dalam berkas perkara lain. 5. Merehabilitasi harkat martabat dan nama baik terdakwa Tanriaw. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara atau sekiranya saksi berpendapat lain pada mohon remisi atau peringatan hukuman atau sekiranya saksi berpendapat lain kami mohon agar diberikan putusannya sambil demi tegaknya keadilan masyarakat orang Indonesia. Walau 17 Juli 2014 penasihat hukum terdakwa Tanriaw akan menyaksikan batas pokok tanggal 5 pada Selasa Aulia Kalinesa dan Winda Kasa. Majelis Hakim bermusyawarah dalam menjatuhkan putusan. Sidang terbuka kembali pada hari Senin tanggal 21 bulan Juli tahun 2014. Terdakwa kembali dalam tahanan dan perintah ditahan dan menceritakan barang umum atau tawaran sidang selesai dan